Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait assessing usability. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Calvin Royan dengan NIM 215314143, kemudian saya sendiri Aditya Chandra dengan NIM 215314155, lalu ada Revaldi Nathanael dengan NIM 215314168, dan yang terakhir ada Iko Manggopinda dengan NIM 215314173. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua prinsip usability, yaitu ada yang pertama ada prinsip usability E5, lalu ada prinsip usability Nielsen. Langsung saja ke prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama ini ada sesuai dengan namanya E5, berarti ada 5E. Yang pertama itu ada effective, efficient, engaging, error tolerant, dan easy to use. Langsung saja ke yang pertama ada efektif. Efektif di sini maksudnya adalah program atau sistem bisa menjalankan progres atau manfaatnya itu sesuai dengan tujuannya. Jadi yang pertama, kelompok kami menganalisis bahwa CIUSD cukup efektif dalam mengakses informasi seperti jadwal kuliah, lalu nilai, lalu data pribadi, kartu keuangan mahasiswa, dan banyak informasi lain yang berhubungan dengan akademik. Pada poin ini kami memberikan nilai 5/5. Lalu yang selanjutnya adalah CIUSD menyediakan informasi lengkap tentang kurikulum, rencana studi, dan syarat-syarat kelulusan yang memungkinkan mahasiswa untuk merencanakan dan mencapai tujuan akademik mereka dengan efektif. Nah, pada poin ini kelompok kami memberikan 4/5. Yang selanjutnya adalah efisien. Bedanya efisien dengan efektif tadi adalah jika efektif itu berarti sistem berhasil menjalankan sesuai dengan manfaatnya atau tujuannya tercapai, sedangkan kalau efisien ini tujuan tercapai dengan waktu yang singkat. Pada efisien ini kelompok kami memberikan analisis CIUSD memiliki sistem untuk melakukan pendaftaran mata kuliah yang efisien dengan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengisi formulir dan mengumpulkan persyaratan. Nah, untuk poin ini kelompok kami memberikan nilai 4/5. Lalu yang selanjutnya, pengguna dengan cepat melihat hasil ujian dan mengakses transkrip nilai mereka secara real time melalui CIUSD. Nah, untuk poin ini kelompok kami memberikan nilai 5/5. Selanjutnya ada engaging. Jadi yang pertama ini kelompok kami memberikan analisis bahwa user interface atau antarmuka CIUSD ini menggunakan desain yang menarik dengan kombinasi yang menyenangkan, grafis yang relevan, dan tata letak yang estetik, menciptakan pengalaman pengguna yang menarik. Nah, pada poin ini kelompok kami memberikan nilai 3/5. Yang selanjutnya, CIUSD menyediakan fitur-fitur interaktif seperti forum diskusi, saran yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan terlibat langsung dalam lingkungan kampus secara online. Nah, untuk poin ini kelompok kami memberikan nilai 4. Lalu yang selanjutnya adalah error tolerant. Yang pertama, analisis kami yang pertama adalah CIUSD memiliki mekanisme validasi input yang kuat, memberikan feedback atau umpan balik kepada pengguna secara langsung jika ada kesalahan dalam pengisian formulir atau data yang tidak valid. Pada poin ini kelompok kami memberikan nilai 4/5. Lalu yang selanjutnya, saat pengguna melakukan tindakan yang tidak dapat dibatalkan seperti menghapus mata kuliah, CIUSD ini memberikan konfirmasi yang jelas dan meminta persetujuan pengguna sebelum melanjutkan. Untuk poin ini kelompok kami memberikan nilai 4. Easy to use. Dalam CIUSD ini sangat mudah diakses terutama bagi para mahasiswa karena memang ditujukan untuk para mahasiswa untuk mengakses web tersebut untuk kepentingan kampus atau akademik. CIUSD ini menampilkan navigasi yang simpel dan mudah dipahami, sehingga ketika mahasiswa membuka web SIA ini atau CIUSD ini, mahasiswa akan langsung bisa mengetahui di mana atau apa yang menjadi tujuan mereka, mana yang harus diklik dan mana yang harus diakses. Kemudian kami memberikan poin ini yaitu 4/5. Yang selanjutnya, tingkat kompleksitas yang tidak terlalu rumit.
User mencapai tujuan ketika mengakses SIA USD. User bisa mengakses tujuan tanpa harus mencari banyak referensi atau tutorial, hanya sekedar 1 atau 2 kali menggunakan. Kebanyakan mahasiswa mudah memahami bagaimana web ini, cara mengoperasikan web ini. Bisa dilihat dari navigasi ketika mereka di drop down, maka akan menampilkan menu-menu sesuai dengan tujuan mahasiswa, dan mahasiswa atau user tinggal memilih apa yang menjadi tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah berdasarkan prinsip Nielsen. Yang pertama, prinsip Nielsen itu adalah visibility of system status, match between system and the real world, use control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather and then recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose and recover from errors, and help and documentation. Untuk yang pertama yaitu visibility of system status. Kesan pertama SIA langsung sangat terlihat jelas ketika web ini diakses langsung. Jadi ketika kita mengakses web akan langsung menampilkan tulisan yang besar di tengah-tengah web tersebut dengan tulisan atau informasi bahwa itu adalah sistem informasi akademik kemahasiswaan milik Sanata Dharma. Kami memberikan poin ini 5 dari 4. Kemudian yang kedua yaitu jika ada kesalahan, notifikasi alertnya sangat responsif. Jadi ketika kita melakukan kesalahan inputan, ketika login langsung akan melemparkan, misal kita memasukkan NIM yang tidak terdaftar dalam database-nya Sanata Dharma, maka sistem akan menampilkan informasi NIM yang dimasukkan tidak valid. Nah, untuk aspek ini kami beri nilai 4 dari 5. Untuk yang ketiga, jika akses internet agak lambat dan dalam memproses biasanya akan memunculkan gambar loading seperti informasi kurang lebih berapa lama kita harus menunggu untuk melihat tampilan web yang kita akses ini. Mungkin tidak ada gambarnya karena kebetulan jaringannya dan servernya bagus, jadi web ini lancar diakses. Oke, yang selanjutnya yaitu match between system and the real world. Yang pertama, penggunaan bahasanya dan pemilihan katanya cukup bagus sehingga mudah dipahami oleh user. Bisa dilihat dari contoh kuesioner yang sering ditampilkan oleh SIA ketika membuka laman pertama kali atau setelah login. Di sana ada kuesioner, bahasa yang digunakan itu sangat bagus dan tersusun rapi bahasanya, jadi mudah dipahami dan maksudnya tersampaikan. Yang selanjutnya yaitu untuk aspek ini kami beri nilai 4 dari 5. Yang selanjutnya yaitu informasi yang disajikan sangat jelas, baik itu tujuan dari SIA maupun alert dan notifikasinya. Saya mengambil contoh di sini adalah gambar dari alert notifikasinya. Di sana dijelaskan NIM yang dimasukkan tidak valid. Dari informasi tersebut user bisa mengetahui ketika mereka salah memasukkan NIM, maka alertnya itu akan merespon NIM yang dimasukkan itu tidak valid. Jadi jelas, oh berarti yang tidak valid itu adalah NIM-nya. Dari aspek ini kami memberi poin 4 dari 5. Kemudian konten-konten yang dimuat sesuai dengan kebutuhan user di kampus. Sebagai mahasiswa, saya sendiri sebagai mahasiswa Sanata Dharma, tentu saja saya mengakses SIA ini. Ketika kita membuka web tersebut, akan ada muncul navigasi ya di sana. Terutama di bagian akademik. Ketika kita memiliki sebuah kebutuhan atau masalah yang berhubungan dengan akademik, kita bisa mengakses SIA, lalu menampilkan menu dengan drop down yang ada di navigation bar yang bertuliskan akademik. Di sana akan ada banyak pilihan dari berbagai macam kebutuhan, baik pun itu ya kebutuhan dari mahasiswa terkait dengan akademik, mulai dari biodata, pengeditan, untuk feeder dikti dan jadwal dosen mengajar, jadwal kuliah, nilai per semester dan lain-lainnya. Ini merupakan fitur yang bagus. Jadi konten itu jelas, kebutuhannya itu ada semua, sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam real world. Real world di sini maksudnya adalah kebutuhan kami sebagai
mahasiswa Sanata Dharma ketika mengakses web SIA tersebut. Dari aspek ini kami memberikan poin 5 dari 5. Oke, yang selanjutnya yaitu user control and freedom. Jadi kebebasan kita dalam bergerak ke sana ke sini kesannya dalam mengakses web SIA tersebut. Yang pertama yaitu navigasi yang fleksibel, sehingga user bisa berganti halaman atau page sesuai keinginan dengan nyaman. Ya, di sini jadi ketika kita mengakses beberapa page, dari misalnya kita mengarahkan pada page biodata, navigasi barnya tidak akan hilang atau berpindah tempat. Navigasi barnya tetap dan fungsinya tetap sama. Jadi ini sebagai jembatan kemana kita bisa beralih ke page-page lainnya tanpa harus kembali ke menu default atau home page-nya. Itu sangat memudahkan user ketika tidak jadi mengakses, misal kita tidak jadi mengakses page biodata, tapi kita langsung ingin beralih ke page nilai per semester lah, kita bisa langsung mengakses bagian navigasi lalu memilih drop down menunya dan kita pilih yang bagian nilai per semester tanpa harus kembali ke home dulu. Dari aspek ini kami memberikan poin 4 dari 5. Yang selanjutnya yaitu akses untuk masuk dan keluar dari SIA sangat jelas. Tentu saja sangat jelas. Pertama kali ketika kita mengakses SIA USD, kemudian kita klik link tersebut, maka akan ditampilkan form login. Di sana kita harus login dulu karena di sini yang bisa mengakses hanyalah mahasiswa Sanata Dharma atau mungkin pihak dari kampus begitu. Jadi ketika NIM kita terdaftar dalam database, maka kita bisa login. Itu sangat jelas. Kemudian ketika keluar, dalam navigasi bar yang berada di pojok kanan atas paling kanan ada menu logout. Nah, itu kita tinggal mencet logout. Jadi sangatlah jelas untuk keluar masuknya dari SIA ini sangat jelas sekali. Kami dari aspek ini kami memberikan 4 dari 5 nilainya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah konfirmasi dan pembatalan terhadap suatu aksi yang sangat jelas. Di sini saya waktu itu mencoba untuk logout, maka akan menampilkan terima kasih Kelvin Roy Marcelino Christie, Anda telah logout. Nah, itu merupakan konfirmasi untuk saya logout. Oh, berarti ini saya sudah logout. Jadi kita oke gitu kan. Nah, di sini berarti menjelaskan bahwa konfirmasi terhadap aksi kita logout itu sangat jelas. Jadi ada notifikasinya ketika kita logout. Nah, begitu. Yang selanjutnya juga ada pada bagian biodata bahas sendiri. Ketika kita ada mengedit sebuah data, maka ada opsi atau button yang bertuliskan simpan dan batal. Ketika kita simpan, maka kita akan komit bahwa data yang kita rubah akan sesuai dengan data yang baru. Namun ketika kita batal, maka data yang kita inputkan tadi pada biodata mungkin tidak akan ke-save. Lah, jadi di sini konfirmasi dan pembatalan terhadap suatu aksi itu sangatlah jelas. Jadi bebas user itu mau ngapain aja, terkesan seperti itu. Mau jadi edit biodata bisa, mau batal edit biodata bisa, mau login bisa, mau logout bisa, mau pindah-pindah page sesuai keinginan bisa. Dari aspek ini kami memberikan nilai 4/5. Dan saya Eka Manggopinda dari Saputra dengan NIM 2153 Lalu konsistensi and standar. Kami melakukan 3 penilaian. Yang pertama yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna menghasilkan respon atau perubahan yang konsisten. Lalu yang kedua, setiap icon atau button memiliki arti yang sama di semua halaman sistem. Dan yang ketiga, label dalam sistem memiliki nama yang sesuai dengan tujuan nilainya. Nah, kami memberikan nilai untuk 3 poin tadi itu 5. Lanjut ke error prevention. Di sini juga terdapat 3 poin yang kami digunakan untuk melakukan penilaian. Poin yang pertama untuk menampilkan pesan konfirmasi sebelum mengambil tindakan. Di sini seperti pada gambar contoh, kami memberikan 5. Pokoknya pada saat kita mau mengupdate data itu sebelum melakukan tindakan, SIA USD ini akan memberikan sebuah pesan notifikasi. Nah, poin yang kedua, sistem melakukan validasi input secara proaktif untuk memastikan pengguna tidak memasukkan data yang salah. Nah, contohnya saat kita ingin memasukkan NIM, saat ingin login, saat masukkan NIM, jika NIM kurang atau lebih banyak, maka NIM yang dimasukkan tidak valid. Dan yang poin yang ketiga, sistem memberikan pesan error yang jelas dan deskriptif membantu pengguna untuk memahami masalah. Nah, di sini saat kita salah memasukkan password juga memberikan sebuah pesan error, dan contohnya pada saat ingin mendaftar beasiswa. Lalu recognition, return, dan recall. Nah, di sini kami menggunakan 3 poin penilaian juga. Yang pertama,
Poin yang pertama, sistem menggunakan label yang deskriptif untuk setiap elemen interaksi. Nah, kami berikan poin 5. Lalu untuk yang poin kedua, sistem menyediakan panduan instruksi yang mudah diakses bagi pengguna. Kami berikan nilai 5 juga. Terus yang terakhir, semua konten yang diperlukan untuk navigasi atau terdapat di dalam layar saat ini. Contohnya saat ingin masukkan sertifikat kegiatan mahasiswa, di sana ada kayak tombol buat cari, semua buat simpan, batal, dan add file juga dari sana. Di sini kami memberi nilai 4. Dan flexibility and efficiency of use. Di sini terdapat tiga poin juga. Poin yang pertama, terdapat penjelasan yang mudah dipahami tentang cara menggunakan pintasan keyboard. Kami di CIUSD ini pintasan keyboardnya menurut kami belum terlalu banyak, jadi kami hanya memberikan nilai 2. Terus yang kedua, terdapat pintasan keyboard dalam sistem untuk tindakan umum tanpa bergantung pada pengguna mouse atau interaksi visual. Sama seperti yang tadi, kami memberikan nilai 2. Dan yang terakhir, desain beradaptasi dengan perubahan resolusi layar. Nah, CIUSD ini buat perubahan resolusi layar kurang beradaptasi. Contohnya dibuka di mobile kurang responsif. Kami memberikan nilai 3. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah Aesthetic and Minimalist Design. Kelompok kami menganalisis pada bagian estetika pada tampilan utama terlihat cukup baik, dan kami memberikan nilai 2/5. Kemudian penggunaan warna untuk desain CIUSD tersebut cukup baik pula, dan kami memberikan poin 4/5. Kemudian untuk desain fitur yang ada di CIUSD sangat baik karena cukup minimalis dan tertata baik untuk kebutuhan user, dan sangat jelas ketika mengklik akademik maka akan muncul berbagai pilihan fitur yang dapat digunakan user. Selanjutnya adalah help user recognize dan diagnose and recover from error. Kelompok kami menganalisis terdapat pesan yang muncul untuk membantu user mengenali kesalahan ketika user salah memilih ataupun ada perubahan pada SIA. Dan kami memberikan nilai 4/5. Selanjutnya terdapat pesan yang muncul untuk membantu user memahami kesalahan ketika error, dan kami memberikan nilai 4/5. Selanjutnya terdapat penjelasan untuk membantu user ketika mengalami kesalahan, dan kami memberikan poin 5/5. Selanjutnya ada help and documentation. Di sini kami menganalisis ada 3. Yang pertama terdapat fitur bantuan untuk memberi panduan bagi user, dan kami berikan nilai 5/5. Selanjutnya, yang kedua, terdapat panduan yang jelas untuk langkah-langkah dalam penggunaan fitur di dalam panduan, dan kami memberikan nilai 4/5. Yang ketiga, terdapat fitur cetak PDF untuk mendokumentasikan file yang penting, dan kami berikan nilai 4/5 juga. Dan dapat dilihat di gambar akan ada icon klik save yang akan memunculkan format file PDF sehingga user dapat mendokumentasikan file-file yang penting tersebut. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih.